Tes, tes. Tes. Aliansi, kawan-kawan aliansi, kita ambil bagian di barisan depan. Kita angkat tuntutan kita perlihatkan kembali kepimpinan Polda NTT Nusa Tenggara Timur. Poster-poster kita angkat semua kawan-kawan, kita perlihatkan kepimpinan Polda Nusa Tenggara Timur yang hari ini mencoba mempermainkan masa aksi dari beberapa waktu lalu. Kita melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Nusa Tenggara Timur kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan aliansi, hidup aliansi, hidup mahasiswa, hidup rakyat Nusa Tenggara Timur. Kawan-kawanku sekalian, hari ini kita datang berkabung di depan gedung Mapolda NTT. Dengan beberapa waktu lalu kita tahu bersama saat kita melakukan aksi jilid pertama, jilid kedua, saat Kapolda yang lama kita meminta pertanggungjawaban pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak, tapi nyatanya sampai dengan kepergiannya di Maluku sana kita tidak dipertemukan. Kawan-kawanku sekalian, ini menjadi bentuk konsisten kita, bentuk keberpihakan kita kepada keadilan, kepada rasa kemanusiaan. Kita kembali lagi di gedung Polda NTT untuk menyapa Kapolda yang baru kawan-kawan. Selamat datang Kapolda Nusa Tenggara Timur yang baru. Kita datang sebagai rakyat NTT yang menuntut keadilan dari tahun 2021, dan saat hari ini sudah di tahun yang baru, tahun 2022 kawan-kawanku sekalian. Kita datang untuk menuntut bentuk keadilan bagi Astrid dan Lail, dan juga bagi masyarakat NTT yang selama ini diresahkan. Kemudian tidak ada bentuk tanggung jawab dari aparat penegak hukum untuk memberikan klarifikasi yang berkaitan dengan tuntutan aliansi kawan-kawan. Kawan-kawan, selama ini kita sudah dipermainkan oleh aparat penegak hukum. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, tadi kita baru saja dari gedung DPRD NTT, dari gedung Gubernur NTT, untuk kita memberikan ultimatum kepada mereka bahwa jika mereka tidak terlibat untuk mengusut kasus ini, untuk memberikan prioritas terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak yang selama ini kita merasa janggal, dan kemudian tidak ada keseriusan yang dilakukan oleh Polda NTT. Sebagai bentuk konkret itu, kita melangsungkan aksi yang bersamaan juga pada hari ini di depan gedung Mapolda NTT untuk kita mengetahui langsung dari Kapolda NTT agar dia dapat keluar menemui masa aksi di depan sini kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Kita harus konsisten agar Kapolda menemui masa aksi. Jika dia berjiwa kepemimpinan, jika dia memiliki jiwa pemimpin sebagai Kapolda NTT, dia harus secara legowo, secara terbuka menerima masa aksi di tempat di bawah panas terik matahari. Dan kita sudah melangsungkan aksi sejak 8 pagi sampai dengan detik ini. Kita tidak mundur. Sepakat kawan-kawan? Apa? Kita tidak mundur kawan-kawan. Kita tidak akan melangkah selangkah pun dari tempat ini sebelum Kapolda yang baru mau menemui masa aksi untuk memberikan klarifikasi kepada masa aksi terkait selama pengusutan kasus ini sudah sejauh mana kawan-kawan. Selama ini kita hanya dipertemukan dengan Kabid Humas, tapi Kabid Humas juga selama ini klarifikasinya tidak berbobot. Saya katakan sekali lagi, klarifikasi dari Kabid Humas sangat tidak berbobot untuk bertemu dengan masa aksi dan memberikan klarifikasi kawan-kawan. Karena apa? Selama sepanjang klarifikasi dengan Humas Polda NTT, kita tahu bersama kita selalu ditipu kawan-kawan. Pernyataan beliau bahwa datang dan kemudian klarifikasi ke media juga tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan masa aksi. Hari ini kita menuntut agar Kapolda NTT dalam hal ini menginstruksikan kepada
pihak penyidik untuk melaksanakan rekonstruksi ulang. Sepakat kawan-kawan? Kawan-kawan, rekonstruksi ulang ini dikemas dalam bentuk gelar perkara ilmiah yang dapat menghadirkan pakar-pakar ahli ilmiah yang dapat mengkaji jalannya proses pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Penkasih Oileta baru-baru yang terjadi, kawan-kawan. Dan untuk itu kawan-kawan, saya harap kita masih konsisten, dan kawan-kawan masa aksi, mari kita merapat bersama-sama di barisan massa. Kita jangan memisahkan diri. Kita juga merasakan panas yang sama untuk kita berada di depan gedung Mapolda NTT dan berada bersama-sama dengan garis massa, supaya kita satukan tekad untuk memperjuangkan apa yang menjadi hasil diskusi, kemudian apa yang menjadi hasil keputusan bersama aliansi. Untuk itu saya akhiri orasi politik saya berikan kesempatan kepada untuk memberikan pernyataan. Hidup masyarakat tetap. Hidup keadilan. Selamat siang Polri, khususnya Polda NTT. Bapak mama yang saya hormati, sebagai orang tua kami yang memakai seragam dan dipercayakan sebagai polisi, kami Aliansi Peduli, yaitu dari korban, keluarga, asli dan lahir, hadir di tempat ini melakukan aksi damai jilid keempat. Diawali tahun 2022 ini, kami kembali untuk menuntut keadilan di depan Polda NTT ini. Dan kita tahu bahwa Kapolda NTT yang baru ada di dalam. Untuk itu, kami di sini tidak lagi adalah aksi damai, tidak ada aksi kekerasan, tidak ada anarkis. Jadi dengan hormat, saya minta pagar ini dibuka, kita masuk bersama-sama di dalam untuk menyampaikan aspirasi kami dan bertemu dengan Kapolda NTT. Maka dari itu, saya minta dengan hormat, kami masuk di dalam, Bapak. Kita tidak ada aksi kekerasan. Kami ingin bertemu dengan Kapolda. Kami tidak minta perwakilan dari Kabid Humas. Kami minta dengan hormat, Bapak. Ayo, kita maju. Maju ke depan. Kami tidak ada tindakan anarkis di sini. Kami menghargai Bapak Mama sebagai Polri atau Polda NTT sebagai orang tua kami minta dengan hormat, buka pintu. Kami bukan penjahat. Kami bukan penjahat. Kami minta keadilan. Kami mau bertemu dengan Kapolda NTT menuntut agar keluarga korban, agar aliansi ini dilibatkan dalam RDP ini. Dan dari kecil sini bisa dilibatkan kami agar bisa terbuka dan jangan tertutup. Sekali lagi kami minta dengan hormat, permisi Bapak, tidak mengurangi rasa hormat, kami minta dengan hormat. Kami tidak akan ada aksi kekerasan sini. Bapak Doni putar balik. Kami minta dengan hormat. Kami tidak mau kekerasan, kami meminta ketemu dengan Kapolda NTT. Ya, kami sudah berulang-ulang menyampaikan aspirasi kami. Dari jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga. Tapi pernyataan dari Kabid Humas ini membuat kami kecewa. Jadi dengan hormat, ayo, kepala masuk. Bapak minta maaf, kami tidak ada kekerasan di sini. Sekali lagi, kami mau bertemu dengan Polda. Kami orang asli. Ini kita punya tanah. Ini kita punya rumah sendiri. Jadi dengan hormat, sekali lagi, kami minta agar kami bisa masuk di dalam. Mohon maaf. Kami minta dengan hormat. Yang berhak kami keputusan sini siapa ya? Mohon maaf. Kami minta agar kami bisa ketemu kita, satu kalian halang-halangi. Ada apa? Sekali lagi, kami tidak hormat. Kalian ada apa dengan kalian? Agar kami bisa masuk di dalam. Tapi kamu tidak mau. Kami tidak mau omong hal-hal yang sama dari jilid pertama ke ketiga, tapi kami tidak bisa masuk. Kalian berusaha untuk jadi tameng di Basarang, ya? Kasihan Pak Mama yang di depan sini. Kasihan, kami mengapa Mama dan orang tua kita juga. Kamu sana rasa apa yang Itu, kami tidak ada aksi kekerasan sini, tidak ada. Kamu rasa apa yang kamu Kami minta dengan hormat, menggunakan etika sopan santun sini untuk masuk ke dalam, tidak ada kekerasan. Mama polisi yang Ya, berdiri di sini. sekali lagi ayo kita masuk sama-sama, ayo. Kita pun kadung, Ya. Deputi
kami menghargai Kapolri sekali karena Kami mau bertemu dengan Kapolda ini. Beta kenal sekali dengan Kakak. Kami tidak bikin masalah, Pak. Aduh. Kenapa? Ada apa? Kasih kata penjelasan yang bisa dijelaskan. Saya kembalikan kepada korum. Baik. Selamat siang untuk masa aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf untuk seluruh pengguna jalan Soeharto. Kalau kita tidak mau damai Sapol NTT kita bakar. Tapi sebelum daripada itu, untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, mau 98 terus. hidup mahasiswa, Sudah kita buat. hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat. Enak semua. Kamu nanti kamu ini yang berdiri di sini. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu kepolisian, terkhususnya Polda Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi hari ini kami datang ke sini, ini adalah akumulasi dari semua kekecewaan yang sudah kami tampung sejak kedatangan kami perdana ke sini sampai dengan hari ini. Harapan besar dari kami aliansi adalah bukan kita mau bikin apa Kapolda. menumpuk Kasih kesempatan kita ketemu. amarah kami. Karena panas hari ini tidak akan meredupkan semangat kami. Sepakat kawan-kawan? Panas hari ini tidak akan membuat kami gentar. Panas hari ini tidak akan membuat kami mundur. Kami tekankan sekali lagi, kami hadir ke sini, kami menuntut kalau memang bapak-bapak polisi, ibu-ibu adalah manusia, kami menuntut sisi kemanusiaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masih memiliki nurani, kami menuntut dan kami menggugat nurani itu. Karena kasus ini sudah dibiarkan berlarut-larut, kami jenuh dengan semua perdebatan dan saya pikir perdebatan itu juga dimulai dari tempat ini. Kami tidak mau ikut campur urusan kepolisian. Tapi kalau perdebatan yang ada di media-media sosial yang cukup masif dan itu dimainkan oleh anggota-anggota bapak, ibu, saya pikir ini perlu evaluasi khusus. Kami hanya menuntut keadilan, kami menuntut transparansi, kami menuntut dalam pemberlakuan hukum dia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan aliansi, kami datang ke tempat ini aksi damai. Sekali lagi ini aksi damai dan kami mohon supaya kami jangan diperlakukan seperti anjing. Kami jangan diperlakukan seperti anjing dan dijaga. Karena kami tahu bahwa di tempat ini adalah tempat di mana semua masyarakat NTT datang untuk mengadu, meminta keadilan, dilindungi. Jadi kalau sampai di tempat ini kami tidak mendapat perlindungan, pertanyaannya adalah apakah kita masih butuh Polda NTT? Tidak. Apakah kita masih butuh Polda NTT? Sepakat untuk itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi jangan buat kami marah. Karena hari ini kami datang ke sini, kami menggugat kemanusiaan dari bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami menggugat nurani 2 kali, 3 kali bahkan kami ditolak bertemu dengan Kapolda. Untuk itu hari ini kami datang, pertemukan kami dengan Kapolda. Kami dengar klarifikasi langsung dari Kapolda sehingga kami merasa bahwa benar kepolisian benar-benar bersungguh-sungguh mau untuk kemudian menggali sehingga di dalam proses hukum itu transparansi, polisi benar-benar profesional di dalam menjalankan tugas dan profesi. Itu saja yang kami tuntut. Jadi saya minta supaya bapak-bapak polisi yang terlalu memadati saya di sini jangan buat seperti itu. Tolong kasih saya napas supaya saya bisa bergerak karena saya sudah cukup panas di sini. Aliansi, saya pikir kita tidak perlu memperpanjang kata. Sekali lagi jangan redupkan semangat dari masa aksi, kita dapatkan barisan. Kami mau menunggu konfirmasi dan kalau tidak ada konfirmasi
bahwa kami bisa atau tidak bertemu dengan Kapolda, kami sekali-kali tidak menjamin bahwa aksi ini adalah aksi damai. Dan kalau memang benar bahwa ada tindakan represif terhadap kami, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tidak akan lagi percaya bahwa rumah ini benar-benar rumah di mana kami dijamin keamanannya. Saya tegaskan sekali lagi tentang itu. Jadi untuk masa aksi semuanya kita tetap ada di dalam barisan perjuangan, karena panas tidak akan bisa membakar kita, panas tidak akan menghanguskan kita. Semangat kita justru akan berapi-api ketika kita dibakar oleh panas itu. Sekali lagi kami sudah kehujanan, kami sudah kepanasan, dan hari ini adalah aksi kami yang keempat. Kami menggugat itu, kami menggugat kepolisian. Kalau benar yang berdiri di hadapan saya adalah manusia-manusia yang memiliki nurani, kami menggugat itu. Kami menggugat itu. Untuk masa aksi semuanya rapatkan barisan, rapatkan barisan. Sekali lagi rapatkan barisan. Rapatkan barisan karena kita tidak akan lagi memperpanjang orasi kita. Kami membawa 2 keranda mayat dan kami akan bakar itu di depan sini. Kami akan bakar. Sepakat untuk bakar? Kami akan bakar keranda ini sebagai simbol dari matinya hukum di tempat ini. Kami akan bakar ini sebagai wujud dari kekecewaan kami terhadap kerja-kerja kepolisian. Saya tegaskan itu. Jadi jangan buat kami marah, karena ini aksi damai. Sekali lagi saya akhiri orasi singkat dari saya. Untuk teman-teman mahasiswa semuanya, terimalah salam dari saya. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Nusa Tenggara Timur! Hidup! Hidup aliansi! Hidup! Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya pendeta Eni Saertian yang menjadi sebetulnya kami mengirimkan surat secara baik untuk ke semua lembaga, karena kami adalah juga bersama dengan keluarga korban. Hari ini saya berdiri di sini untuk meminta kesediaan sekali lagi terakhir. Bolehkah kami bertemu dengan Kapolda? Saya sebagai pendeta di sini berdiri, yang Kapolda yang lalu kami datang mengunjungi secara pastoral, kunjungan pastoral. Dan hari ini kalau boleh ada beberapa perwakilan kami ketemu dengan Kapolda. Kalau boleh, karena kami sudah bersama-sama dengan keluarga, kami beberapa jilid, saya menyertai adik-adik saya ini, teman-teman semua ini, menyuarakan suara bukan saja suara keluarga, tetapi suara Astri dan Lail yang telah tidak bisa lagi berbicara, dan kami adalah penyambung dari mulut mereka yang sudah terbuka. Karena itu saya mohon dengan sangat, kalau boleh izinkanlah saya dengan beberapa teman untuk bertemu dengan Kapolda. Terima kasih, itu permintaan terakhir kami. Teman-teman masa aksi, kita rapatkan barisan. Kita hari ini tidak lagi bertele-tele dengan Bapak Ibu polisi ini. Kita harus tegaskan hari ini, kita harus ketemu Kapolda Nusa Tenggara Timur. Mereka tidak boleh merebutkan masa aksi. Kita datang demi kebenaran, demi keadilan, dan kami menyentuh hati nurani Bapak Ibu, hati nurani Bapak Ibu polisi yang bekerja mengayomi rakyat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami sekali lagi tegaskan, kami harus ketemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa 3 kali kami minta bertemu dengan Kapolda yang lama. Dia menolak kami. 1 kali kami minta ketemu dengan Kapolda yang baru tanggal 6 yang kemarin itu.
Beliau juga membatalkan. Ada apa itu semua? Jangan ada dusta di antara kita. Sekali lagi, Bapak Ibu Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Ibu di Kepolisian Nusa Tenggara Timur, kami tegaskan, aliansi tegaskan, kalian jangan menutupi kasus ini. Kalian jangan bermain dengan kasus ini. Kalian jangan meremehkan kebenaran dan keadilan. Jangan ada dusta di antara kita. Sekali lagi, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu, kerja harus profesional. Kerja menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan demi harkat dan martabat polisi. Polri ada di itu. Ini ada di lambang Bapak Ibu semua. Polri, kalian atas nama negara. Kalian atas nama negara mengurus masyarakat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalian harus kerja dengan jujur. Kalian harus kerja dengan benar. Jangan berdusta di hadapan rakyat. Kedaulatan ada dengan rakyat. Kalau rakyat marah, hancur kalian semua. Dengar baik-baik. Presiden Soeharto 98 terguling karena rakyat marah. Jangan sampai itu terjadi. Juga Bapak Ibu polisi harus ingat bahwa pemisahan polisi dan tentara hasil perjuangan pemuda, hasil perjuangan masyarakat. Setuju kawan-kawan? Harusnya Bapak Ibu polisi ini mendukung kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dalam kasus ini kawan-kawan, kita sudah aksi berjilid-jilid. Dan karena itu, kita sudah bertemu dengan DPRD NTT. Mereka juga mempermainkan kita. Hanya Kejati NTT yang merespon dengan baik perjuangan aliansi. Sehingga kita melihat, kita mendengar kemarin itu bahwa berkas perkara tersangka dikembalikan oleh Kejati NTT karena memang tidak P21, karena dalam itu masih tersangka tunggal. Karena itu kami memberikan apresiasi kepada Kejati NTT. Sepakat teman-teman? Sepakat teman-teman? Sekali lagi kita mengutuk ada dusta di antara Kapolda dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana mungkin RDP yang telah dijadwalkan hari ini, kita sudah bertemu dengan DPRD bahwa hari ini jadi RDP di kantor DPRD. Masih tadi pagi masih konfirmasi tetap jadi jam 11 siang tadi. Tapi kemudian katanya dibatalkan. Di mana wibawa DPRD? Di mana wibawa kita sebagai rakyat? Teman-teman sekalian, DPRD itu ada karena rakyat ada. Mereka mewakili rakyat. Mereka bukan mewakili keluarga atau diri mereka sendiri. Mereka mewakili rakyat. Karena itu, kedaulatan yang berada di tangan rakyat sedang diremehkan, sedang dipermainkan oleh Polda Nusa Tenggara Timur dan DPRD NTT. Karena itu, sebagai aliansi, sebagai pejuang kemanusiaan, hari ini kita mengutuk keras adanya dusta, adanya kong kali kong, adanya persekongkolan jahat untuk menutup-nutupi kasus ini. Setuju teman-teman? Setuju? Hidup aliansi, hidup perempuan dan anak. Sekali lagi, Bapak Ibu polisi, kami tidak mau bertemu dengan Kabis Humas atau siapapun. Kami tegaskan hari ini kami datang untuk bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Tadi katanya dia bertemu dengan anggota DPD RI. Tahu tidak Bapak Ibu? Anggota DPD RI itu dipilih oleh rakyat. Dan karena itu rakyat yang datang temui Kapolda, baru Kapolda tidak mau. Itu namanya apa teman-teman? Pengkhianat. Itu namanya apa teman-teman? Pengkhianat. Itu namanya apa? Pengkhianat. Itu namanya bangsat. Itu namanya apa? Pengkhianat negara. Bapak Ibu semua, dengarkan baik-baik. Kalian polisi, kalian memiliki hati nurani, kalian memiliki istri, memiliki anak. Dengarkan suara hati keluarga, dengarkan suara Astrid dan Lail yang menjerit dari alam baka sana. Jika kalian kerja tidak benar, darah Astrid dan Lail kalian tanggung semua. Mau tidak kalian begitu? Iya, tanggung. Mau atau tidak? Tanggung. Mau atau tidak Bapak Ibu polisi seperti itu? Coba, tanya. Kalian mau tanggung darah mereka berdua? Tanya di mana? Kalian mau atau tidak?
Karena itu biarkan kami ketemu dengan Kapolda. Sekali lagi, teman-teman aliansi, mari rapatkan barisan, jangan berdiri jauh, ayo. Ayo rapatkan barisan, mari. Mari kita harus masuk ke dalam Polda NTT untuk bertemu Kapolda. Kita tidak mau ketemu Kabid Humas atau siapapun. Tidak mau. Kami sudah bosan, kami menganggap itu Kabid Humas juga blunder dalam memberikan klarifikasi. Beliau selalu tidak konsisten. Hah? Selalu tidak konsisten itu Kabid Humas dalam memberikan pernyataan sikap. Contoh yang nyata saja. Kayak ini BAP dikembalikan oleh Kejati. Katanya Kabid Humas belum dapat info. Padahal masyarakat sudah tahu kalau itu BAP sudah dikembalikan. Itu artinya apa? Bahwa seperti yang tadi teman-teman bilang bahwa pernyataan Kabid Humas itu tidak berbobot dan tidak dapat dipercaya. Karena itu kami harus ketemu Kapolda. Sekali lagi Bapak Ibu polisi, izinkan kami untuk masuk. Izinkan kami untuk masuk. Ini yang keempat kali kami datang ke tempat ini. Tolong. Sekali lagi tolong. Bapak Ibu polisi, tolong biarkan kami ketemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kami yakin beliau sedang berteriak juga hati nuraninya untuk kami kemudian mendengarkan suara hati nurani dari keluarga, dari Astrid dan Lael yang berteriak dari alam baka. Bapak Kapolda, jika kau tidak mau menerima Mas Asi, jika kau tidak menerima keluarga, jika kau tidak menerima suara hati kami, dengarkan baik-baik. Astrid dan Lael, darah mereka berdua bersuara kepada hati nuranimu, menuntut keadilan dan kebenaran. Jika Bapak bekerja tidak benar, Bapak menanggung itu semua. Sepakat teman-teman? Sekali lagi, teman-teman masa aksi, mari kita rapatkan barisan. Rapatkan barisan, kita harus ketemu Kapolda. Tidak ada nego-nego ketemu dengan Kabid Humas atau yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Teman-teman, saya minta aksi kita hari ini harus tegas. Tidak boleh noe-noe. Saya lihat yang dari yang aksi pertama, kedua, ketiga itu sepertinya mereka meremehkan kita. Jadi hari ini kita tidak boleh diremehkan lagi. Kita harus masuk, harus ketemu Kapolda. Setuju teman-teman? Setuju. Hidup aliansi. Hidup. Hidup masyarakat. Hidup. Hidup perempuan dan anak. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain, dari orang lain yang mau orasi silakan. Oh ya. Pak Polisi, kami persilakan untuk memberikan informasi kepada kami. Bisakah kami bertemu dengan Bapak Kapolda atau tidak? Dan kami tetap menuntut bahwa kami harus ketemu Kapolda. Kami tidak mau ketemu yang lain, Pak. Tolong jangan bertele-tele. Kasih tahu yang tegas. Terima kasih. Silakan. Baik, sebelum dari pihak kepolisian memberikan jawabannya, teman-teman, mari kita bentuk lingkaran di sini. Mundur sedikit, teman-teman yang memegang poster, bentuk lingkaran ya. Bentuk lingkaran. Teman-teman yang di bawah pohon, kami mohon pengawalannya. Bentuk lingkaran, bentuk lingkaran. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Lingkaran, lingkaran. Oke, keranda mayat tolong dibawa ke situ, ke tengah. Bentuk lingkaran. Separuh dari sebelah sini. Separuh dari sebelah sini. Mari, mari. Bentuk lingkaran. Lingkaran, lingkaran. Bentuk lingkaran, 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 lingkaran. Ayo cepat. Semua apa pegang tangan. Semua satu tangan, satu suara, satu komando, satu tangan. Buat lingkaran, buat lingkaran. Siku dan siku bertemu. Teman-teman yang di bawah pohon, mohon pengawalannya. Teman-teman Garuda dan Garda. Mari, mari. Mari, mari. Merapat, merapat. Kasih paras. Mari. Bakar keadilan, bakar. Oke. Jangan ada yang tembus ya. Tolong tangannya digandeng sama-sama. Kiri kanan, jangan ada yang tembus. Jangan ada yang tembus. Jangan ada pun yang menyentuh satu orang masa aksi. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jangan ada yang menyentuh satu orang masa aksi. Saudara-saudara, hari ini tanggal 10 Januari 2022, aksi damai jilid keempat kita lakukan. Mau bertemu dengan Kapolda untuk meminta klarifikasi dengan Kapolda baru. Kita ditolak pada saat tanggal 6 kemarin
dengan alasan bahwa ada kesibukan. Hari ini juga di kantor DPRD Provinsi RDP dibatalkan hanya karena pertemuan dengan DPD RI. Oke, terima kasih Bapak Kapolda. Sambutan yang Bapak Kapolda berikan kepada masyarakat sangat baik bagi Bapak Kapolda, tapi sangat buruk bagi kami masyarakat. Sepakat? Sepakat? Hari ini berdiri di sini Bapak Kapolda, saya tahu di sini ada CCTV yang bisa Bapak Kapolda tonton dari ruangan Bapak Kapolda. Hari ini di depan Bapak Kapolda kami menaruh dua buah peti, satu untuk Astrid, satu untuk Lael, sebagai tanda hilangnya ketidakadilan dari Bobo Nusa Tinggi toleransi. Ingat itu Bapak Kapolda. Kami tahu Bapak Kapolda adalah seorang penyidik, mantan direktur penyidik KPK. Bantu kami Bapak Kapolda, bantu kami mengganti penyidik-penyidik yang ada dan menangani kasus Randi. Bantu kami mengevaluasi Kabid Humas, bantu kami mengevaluasi Dirkrimum, bantu kami untuk melihat dan memeriksa oknum-oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus Astrid dan Lael ini. Bantu kami, sekali lagi kami minta, bantu kami untuk ini, dan kami bisa menjamin, kami mendukung polisi, kami mendukung Polri. Kalau Bapak Kapolda bisa memberi jaminan ini, kami mendukung penuh kinerja dan kepolisian. Kalau Bapak Kapolda bisa menjamin semua permintaan kami. Hari ini sekali lagi saya ingatkan Bapak-bapak kepolisian yang ada di sini, di depan kita ini, sebagai simbol ketidakadilan yang menimpa Astrid dan Lael. Hari ini Astrid dan Lael, besok lusa mungkin anak cucu Bapak mau bersaudara semua. Besok lusa mungkin orang yang teteh akan dibuat seperti ini. Kurang ajar sekali, biadab. Di mana hati nurani kalian? Kami berdiri di sini, ingat ya, Bapak-bapak kepolisian, kami tidak akan mundur satu langkah pun sampai keadilan ditegakkan, sampai hukum berjalan pada tempatnya. Ingat baik-baik itu Bapak-bapak kepolisian. Kita akan mendengar, tetap dalam lingkarannya, orasi dari perwakilan perempuan, sekaligus setelah itu kita akan membuat aksi kita menjadi lebih berwarna. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman aliansi. Tetap semangat. Tetap semangat. Pada siang hari ini, saya sebagai perempuan, saya sebagai seorang ibu, saya juga posisi di sini sebagai seorang anak, di mana teman-teman sudah capek dengan berteriak. Teman-teman sudah capek dengan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kedua jenazah di tempat ini. Tapi pada siang hari ini, saya sudah tidak akan berkata apa-apa lagi, tetapi saya hanya menggerakkan hati Bapak, Mama. Saya menggerakkan hati semua teman-teman, semua para pemimpin di jagat raya NTT ini, untuk bisa mendengar, untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Saya hadir di tempat ini, saya mewakili hati nurani keluarga. Saya percaya pada saat kita mendengarkan lagu ini, dan pada saat kita mendengarkan teriakan ini, saya percaya di rumah, di jalan, dimanapun ada suara tangisan seorang anak. Di rumah, dimanapun ada suara tangisan seorang ibu. Untuk itu, dengan hening sejenak, kita sudah capek memohon kepada manusia. Kita sudah capek memohon kepada petinggi-petinggi yang mengaku adalah wakil rakyat. Omong kosong. Saya mau katakan semua itu hanya janji manis kalian. Kalian adalah penipu. Kalian adalah pengkhianat. Kalian adalah penipu yang tidak pernah taat akan janji-janji kalian. Saya mohon kalian adalah catatan-catatan dari teman-teman, dari rakyat NTT. Kami percaya bahwa keadilan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah. Untuk itu pada siang hari ini, saya tidak mau berkata banyak-banyak, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini.
bahwa kasih yang kita perjuangkan, bahwa kebenaran dan keadilan ada di tempat ini dan Allah menyaksikan. Untuk itu marilah kita mendengarkan tangisan dari seorang bayi dengan kita sambil menyanyi lagu Di Doa Ibuku. Semua teman-teman tahu lagu Di Doa Ibuku? Musik tangisan seorang bayi. Sudah? Saya berharap lagu ini mewakili suara hati teman-teman yang sudah lengah, yang sudah putus asa. Tapi saya percaya bahwa siang hari ini Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan yang kita sembah, kepercayaan yang paling kekal, orang yang paling kita percayakan di dalam setiap persoalan ini. Untuk itu saya meminta, mari kita tundukkan hati kita. Kita dengan sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah, bahwa hanya kepada Allah lah kami saat ini menyerahkan dua keranda di tempat ini. Hanya kepada Allah lah kami menyerahkan apa yang menjerit-jerit hati kami. Kalian mendengar hati seorang anak. Apakah mungkin seorang ibu yang kemana-mana menggendong anaknya, dia apa tega menjaga leher anaknya? Apakah dia tega membunuh anaknya di depan dengan tangannya sendiri? Saya tidak percaya itu, tapi saya percaya Tuhan. Dia tahu itu semua. Dia melihat dengan matanya tanpa kita tidak pernah mau mengakui itu. Untuk itu mari kita bernyanyi. Di waktuku masih kecil, di waktuku masih kecil, gembira dan senang, di saat aku ingin menyerang di sore hari dan teduh. Ibuku berteduh di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Ulangi lagu ini dengan penuh penghayatan. Di waktuku masih kecil. Saya percaya Tuhan, kami sudah tidak punya langkah apapun, tapi kami percaya Tuhanlah yang menuntun langkah kami. Kami percaya bahwa jika kami menyerahkan kebenaran dan keadilan ini di tangan Tuhan, kami percaya bahwa saat hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang bertindak atas orang-orang yang mempermainkan ketidakadilan. Biarlah Engkau yang menunjukkan, biar semua orang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang paling abadi. Dan bila semua orang percaya, setiap kejahatan itu mau disembunyikan seperti apapun, Tuhan sanggup membukanya. Engkau menegur dengan keras setiap orang yang berusaha menghalangi kebenaran. Engkau menegur dengan keras Tuhan. Kami mohon ampun jika kami salah. Kami mohon ampun jika kami tidak mengikuti kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kedua keranda nyawa anak dan ibu di tempat ini adalah anak-anak-Mu juga Tuhan. Kami percaya ini adalah kejadian kehendak-Mu untuk mengangkat ketidakadilan, untuk mengangkat sebuah kebenaran. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang bertindak atas semuanya ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jeritan seorang anak tidak akan mungkin dibiarkan oleh seorang ibu untuk mencekik leher anaknya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, dengan cuaca yang panas, kami percaya Allah melihat semua ini. Kami percaya pada alam, kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Karena kami tahu kebenaran tetaplah kebenaran. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan kepada koordinator. Baik, kita akan mendengarkan
orasi dari Ketua GMG. Baik, sekali lagi, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Nusa Tenggara Timur, hidup aliansi. Teman-teman, saya harap kita konsisten dengan komitmen perjuangan kita, bahwa tidak ada yang meninggalkan barisan. Kita tetap ada di dalam barisan perjuangan ini untuk kita tegaskan kepada Bapak Ibu Polda Nusa Tenggara Timur bahwa hari ini kami sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah saksi mata dari matinya hukum di tanah Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Kami adalah saksi dari ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dipertontonkan di bumi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu teman-teman masa aksi, saya undang untuk kita semua ada di dalam barisan perjuangan ini. Kita tetap pada komitmen perjuangan kita, bahwa tidak ada sesuatu yang akan membuat kita mundur. Tidak ada satu apapun yang akan meredupkan perjuangan kita. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa sekali layar terkembang, pantang kita berpulang. Saya tegaskan itu supaya teman-teman bahwa kita tetap komitmen pada garis perjuangan kita. Karena apa teman-teman? Semakin sulit sebuah perjuangan, semakin indah kemenangan. Untuk itu kita akan tuntut supaya kalau memang benar kepolisian yang ada di depan kita adalah orang-orang yang kita percaya untuk melindungi serta mengayomi kita, mereka benar-benar menunjukkan keprofesionalannya. Mereka benar-benar menunjukkan spirit keberpihakannya. Mereka berpihak kepada rakyat yang seharusnya mereka lindungi, bukan berpihak kepada penguasa-penguasa, bukan berpihak kepada mereka yang memiliki uang. Polisi harusnya berpihak kepada rakyat. Polisi harusnya menjunjung tinggi sumpah dan janjinya di dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Apa yang kemudian polisi selalu teriakan bahwa di dalam kerja-kerja kepolisian